Shalom, selamat pagi anak-anak ibu. Puji Tuhan, kita bisa kembali lagi beribadah. Anak-anak, ingat ya pesan Ibu Lili, sekalipun beribadah di rumah, anak-anak tetap harus sungguh-sungguh. Ingat, Tuhan Yesus melihat. Dan Tuhan Yesus hadir saat kita beribadah. Ayo anak-anak ibu, kita mau doa di dalam hati. Persiapkan hati anak-anak. Katakan, Tuhan Yesus, saya siap untuk beribadah. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan di hidup saya. Saya sehat. Saya diberkati itu semua karena Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini Ibu mau ajarkan satu lagu. Untuk anak-anak kelas 2 sampai kelas 3 sudah tahu lagunya. Nah, yang kelas 1 ini lagu baru. Ayo anak-anak manfaatkan 10 jari anak-anak. Lagu ini sangat mudah sekali. Dengarkan Ibu Lili ya, sambil ikuti gerakannya. B, A, I, K, baik. B, A, I, K, baik. Saya mau ikut Tuhan Yesus. B, A, I, K, baik. Mudah ya nak ya? B, A, I, K, baik. B, A, I, K, baik. Saya mau ikut Tuhan Yesus. B, A, I, K, baik. Anak-anak semua lipat tangan, tutup mata. Kita mau mendengarkan cerita. Kita mau minta Tuhan menolong anak-anak supaya memahami apa yang diceritakan oleh Ibu Lili. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan cerita. Tuhan tolong kami supaya kami memahami apa yang diceritakan oleh Ibu Lili. Dan juga tolong kami untuk melakukan itu sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan cerita. Haleluya, amin. Cerita hari ini tentang seorang penabur. Seorang penabur, siapa anak-anak ibu yang pernah lihat orang menanam sayur? Yang anak-anak tahu sayur ya, yang sudah tumbuh. Nah, sayur itu sebelum tumbuh, dia dari benih yang kecil. Biasanya dia ditabur benihnya di tanah. Nah, yang menaburkan disebut penabur. Anak-anak bisa buka di dalam kitab Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23. Ceritanya ada di kitab itu. Nah, jadi ini cerita perumpamaan. Jadi Tuhan Yesus itu suka mengajar ke desa-desa supaya orang mengerti apa yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pakai perumpamaan. Atau Tuhan Yesus itu kasih contoh. Nah, jadi Tuhan Yesus kasih contoh itu tentang seorang penabur. Jadi ada orang yang pergi menabur benih, bibit, ya, bibit sama dengan benih. Dia pergi menabur. Nah, anak-anak waktu saat dia menabur, karena waktu dia menabur itu disiram begitu ya, atau dibuang begitu nak benihnya. Jadi benih itu jatuh tidak di satu tempat, dia di beberapa tempat. Apalagi kalau ada angin. Nah, yang pertama, nah, benih ini dia itu jatuhnya itu di pinggir jalan. Jatuhnya. Nah, saat jatuh di pinggir jalan, ada burung yang sedang terbang, langsung dimakan bibitnya. Jadi tidak tertinggal lagi di jalan. Nah, yang kedua, jatuhnya itu di tanah, nak, tapi berbatu-batu. Nah, jadi dia tumbuh, nak. Karena ada tanah, dia tumbuh. Tetapi karena ada batu, susah untuk akarnya
merambat. Jadi dia nggak bisa bertumbuh dengan bagus. Akhirnya tumbuhan itu mati. Jadi ada tumbuhan, karena ada batu-batu dia terhimpit. Nah, jadi akarnya itu nggak bisa untuk menjalar di bawah tanah untuk menyerap makanan karena ada batu-batu. Nah, yang ketiga, Nak, benih itu jatuh di semak duri. Jadi dia tumbuh, Nak. Cuma karena di tengah-tengah semak, jadi dia nggak bisa tumbuh, nggak bisa menjadi besar. Jadi terhimpit oleh semak-semak itu. Jadi dihalangi oleh semak-semak itu, jadi tumbuhannya nggak bisa tumbuh subur. Nah, yang keempat, dia jatuh di tanah yang subur, semuanya tanah yang baik. Akhirnya dia bisa tumbuh dan menghasilkan buah yang banyak. Ada 30 kali lipat, ada 60 kali lipat. Jadi, Pak penabur ini menabur benih. Satu, jatuhnya di tepi jalan. Dua, di tanah yang berbatu-batu. Ketiga, jatuhnya di semak duri. Yang keempat, jatuhnya di tanah yang baik. Nah, orang banyak ini bingung. Aduh, apa ya maksudnya? Kata Tuhan Yesus, ada yang tahu artinya? Mereka semua bingung. Ceritanya tentang penabur menabur benih. Mereka nggak tahu artinya. Nah, kemudian Tuhan Yesus beritahu. Tadi itu contoh. Benih itu sama dengan firman Tuhan. Kalau yang menabur benih, orang yang menceritakan tentang firman Tuhan atau yang menceritakan cerita Alkitab, seperti Ibu Lili. Jadi Ibu Lili sama dengan penabur benih karena Ibu sedang menceritakan cerita Alkitab, menceritakan firman Tuhan. Benih itu firman Tuhan. Benih yang jatuh di pinggir jalan, Nak, itu orang yang waktu mendengarkan firman dia dengar aja, tapi dia nggak serius. Sambil dengar, dia sambil main-main handphone, dia sambil baca-baca buku yang lain. Pikirannya, aduh nanti aku mau main PS, aku nanti besok mau main sepeda. Jadi dia tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman. Nah, kalau yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, jadi dia hanya dengar. Tadi kan Ibu Lili bilang, kalau anak-anak punya Alkitab, anak-anak bisa buka di dalam kitab Matius, ceritanya ada di situ. Iya, iya, dia hanya dengar aja, tapi habis itu dia nggak mau buka Alkitabnya untuk baca. Udah selesai dengar video ibadah, sudah. Ibu Lili, saya sudah dengar video ibadah, selesai. Jadi, dia tidak bertumbuh, Nah. Jadi waktu datang masalah, dia jadi sedih kembali. Padahal kata firman Tuhan, tidak boleh khawatir. Tuhan tetap pelihara. Tapi karena dia tidak baca lagi apa yang ada di Alkitab, cuma dengar, dia lupa, datang masalah, dia langsung sedih. Yang ketiga, nah ini yang tumbuh di semak. Dia tumbuh, tetapi benih itu tidak bisa tumbuh subur, tidak bisa berkembang. Nah, itu Nak, orang yang dengar firman Tuhan tapi dia tidak mau percaya. Ibu Lili cerita tentang mujizat, bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat. Sudah banyak mujizat ya yang diceritakan oleh Ibu Lili. Dia percaya, oh ya, ya memang Tuhan Yesus itu hebat. Tetapi waktu dia sakit, Tuhan Yesus sanggup nggak ya sembuhkan aku ya? Kata Pak Dokter, sakitku parah. Tuhan Yesus sanggup nggak ya? Nah, dia khawatir, Nah. Padahal
Dulu Tuhan Yesus bisa lakukan mujizat. Orang lumpuh aja bisa berjalan. Yang buta saja bisa melihat. Dan Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah, anak-anak. Tuhan Yesus yang dulu tetap sama dengan Tuhan Yesus yang sekarang. Tapi dia khawatir. Nah, yang ketiga, nak, dia mendengarkan firman. Setelah itu dia baca kembali Alkitab. Dan dia lakukan pesan Tuhan. Di akhir cerita, Ibu Lili ada kasih pesan Tuhan. Dia dengar, oh pesan Tuhan ini. Oh, saya harus lakukan. Dia lakukan. Akhirnya dia bertumbuh. Bertumbuh itu, nak, kalau kita belajar firman Tuhan, harus ada yang berubah dari sikap kita. Kalau anak-anak mendengarkan firman, tapi kata papa dan mama, aduh, dia semakin hari semakin bandel, suka melawan sama mama, berarti anak-anak tidak bertumbuh. Tetapi kalau anak-anak menjadi anak yang dengar-dengaran, semangat mau belajar, ingat makan, berdoa, ikuti apa yang diajarkan oleh papa dan mama, diajarkan oleh bapak ibu guru, berarti anak-anak bertumbuh. Nah, sekarang anak-anak mau pilih yang mana? Anak-anak mau pilih satu, mau menjadi orang yang hanya mendengarkan saja firman Tuhan, tetapi tidak sungguh-sungguh, tidak serius. Dua, mau menjadi orang yang mendengarkan firman, tapi tidak mau lagi baca Alkitab. Tiga, mau mendengarkan firman, tetapi tidak percaya. Empat, mau mendengarkan firman dan melakukan. Pesan Tuhan untuk anak-anak ibu hari ini. Satu, sungguh-sungguh mendengarkan cerita Alkitab atau firman Tuhan. Harus serius, nak. Firman Tuhan berkuasa untuk mengubahkan hidup anak-anak. Siapa yang mau menjadi anak baik? Anak Tuhan. Anak-anak harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkuasa untuk itu. Yang kedua, anak-anak lakukan firman Tuhan. Belajar mendengarkan dan langsung melakukan firman Tuhan. Hal baik apa yang ada di firman Tuhan itu, anak-anak bisa lakukan di rumah, di tempat les, di sekolah, di mana saja. Terima kasih anak-anak ibu. Ibu Lili berharap anak-anak sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melakukan. Percayalah, anak-anak akan bertumbuh. Ada perubahan sikap di dalam hidup anak-anak. Sekarang, ayo anak-anak ibu, lipat tangan, Ibu Lili akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mau taat. Kami mau menjadi orang yang keempat. Yang ketika mendengarkan firman Tuhan, dia sungguh-sungguh, dia belajar Alkitab dan dia melakukan itu. Itulah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Tuhan Yesus tolong kami. Mampukan kami untuk melakukan itu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik. Terus menolong orang tuaku Tuhan, supaya mereka sehat. Diberkati pekerjaan dalam COVID ini Tuhan. Tuhan Yesus kami rindu untuk bisa belajar kembali di sekolah. Tuhan Yesus tolong supaya ada vaksin. Berkati Bapak Ibu guru kami agar mereka sehat-sehat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Terima kasih anak-anak Ibu Lili, Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Sampai jumpa ya untuk ibadah minggu depan.